Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yunus. Ya, bagaimana kabarnya Bu Siska hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Apalagi musim pancaroba Ya, ini sekarang ya. Pak Yunus dijaga pripun? kesehatannya Ibu. Saya juga, Ya. alhamdulillah, saya juga baik Bu. Meskipun ya agak kurang sehat sedikit, tapi harus tetap semangat. Bu Siska, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya ingin melakukan pertanyaan sama Ibu nih ya. Nggih, Pak, monggo. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya, Iya, Pak. tentang coaching kita. Hari ini coach dan coachee akan diamati dan dinilai atau dilihat sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya Bu ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Siska adalah kompetensi apa yang akan Bu Siska kembangkan dalam coaching hari ini? Iya, Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah kompetensi inti yang ada pada coaching, yaitu yang pertama ada kehadiran penuh atau presence, kemudian saya bisa mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot yang tentunya berhubungan dengan permasalahan coaching, Pak. Oh ya, bagus sekali Bu. Pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu Siska kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh karena menurut saya masih kurang dalam hal ini, Pak. Dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya hal ini sangat penting dalam menggali permasalahan dan juga solusi yang bisa dilakukan oleh coach, Pak. Oke, baik sekali Bu, bagus. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Siska agar proses coaching kali ini berjalan lancar. Ya, saya ingin coach saya ini bisa menemukan yang pertama bisa menggali apa saja akar permasalahannya, kemudian beliau juga bisa menemukan solusi sehingga timbul kepercayaan dirinya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, Pak. Kemudian juga bisa menemukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahannya. Oh ya Bu, baik, bagus sekali. Demikian yang dapat saya tanyakan. Terima kasih ya. Baik, Pak Yunus, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu Siska? Alhamdulillah baik, Bu Nur. Bu Nur Afifah sendiri, pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat. Harus berusaha sehat ya Bu ya. Iya. Karena suasananya tampaknya kurang mendukung. Iya. Juga sudah mau akhir semester ya Bu ya, bau-baunya. Kemudian dengar-dengar Bu Nur Afifah ada yang mau disampaikan ke saya ya Bu ya, atau mungkin barangkali ada yang mau diceritakan kepada saya Bu. Ya, saya kemarin ketemu sama Bu Udi. Saya kirim pesan sama Bu Udi supaya saya bisa kepingin omong-omongan sama Bu Siska terkait dengan siswa saya Bu. Oh iya, benar. Kita nanti waktunya mungkin 15 sampai 20 menit cukup ya Bu Nur ya.
Ya, insya Allah cukup. Nggih, sambil santai ya Bu ya. Monggo Bu Nur Afifah, mungkin bisa diceritakan Ya, eh, masalahnya. saya kebetulan tahun ini diamanahkan untuk menjadi wali kelas 7. Ini sudah berjalan berapa bulan ya Bu? Sekitar 4 bulanan. Kalau dibilang kecolongan, mungkin kita kecolongan. Dalam artian kita tidak menyangka kalau kita mendapatkan siswa yang belum bisa baca Bu. Oh, Jadi logikanya kan tidak masuk akal ya Bu ya. iya. Sudah bisa masuk SMP tapi tidak bisa baca. Itu yang menjadi unek-unek saya Bu. Iya Bu. Ini hanya satu anak ya Bu, hanya satu siswa ya yang ketemu Ya, nggak satu belum anak bisa sesuai dengan apa ya, hasil temuan, artinya tidak sengaja sebenarnya kita menemukan. Jadi saya mendapat laporan dari guru bahasa Indonesia. Biasa jangan kalau guru bahasa itu kan selalu kadang-kadang membaca bergilir gitu ya. Iya, Nah, itu betul. ketahuan. Sehingga saya mendapat laporan kalau siswa saya di kelas 7C itu ada satu anak yang dia tidak bisa membaca, bahkan huruf saja tidak hafal semuanya. Oh, seperti itu ya Bu Nur. Wah, termasuk ini ya Bu ya, cukup mendasar sekali ya, karena huruf saja juga belum bisa mengenali semua ya Bu Nur ya. Iya Bu, Kalau keadaannya seperti itu. iya, apakah siswa yang belum bisa membaca ini pernah diwawancarai secara langsung Bu Nur? Misalkan dulu pembelajarannya di SD itu seperti apa ketika di kelas untuk mengatasi apa namanya dia yang belum bisa membaca sepenuhnya ini Bu Nur. Ya, jadi sejauh ini yang sudah saya lakukan selaku wali kelas ketika saya mendapat laporan hal itu, langkah pertama saya ke BK Bu, karena di tahun ajaran baru itu kan selalu ada tes IQ ya Bu ya. Oh iya, Nah, saya ingin mengetahui tes IQ anak ini bagaimana, normalkah atau di bawah normal. Ternyata memang hasil dari tes IQ memang di bawah rata-rata sekali, jauh sekali dari teman-temannya. iya. Jadi dari situ memang sudah ada data, istilahnya data secara valid gitu. Kemudian saya panggil anaknya, saya tanya-tanya bagaimana ceritanya sampai dia kemudian bisa sampai di SMP. Nah, ternyata dia masuknya memang pakai jalur prestasi. Oh, Itu yang dia lolos. Jadi kebetulan dia pintar sepak bola Bu. Dia masuk sehingga sejak SD itu sudah beberapa kali juara. Itu yang mungkin menjadi andalan dia untuk bisa masuk ke SMP. Kemudian saya lihat lagi raport dia di SD bagaimana. Saya suruh bawa raportnya di SD. Ya memang nilainya ancur-ancuran Bu. Saya sih belum konsultasi ke SD-nya, saya belum sempat ke sana. Sejauh ini apakah memang istilahnya kalau secara nilai dia memang tidak punya kompetensi ke sana. Tapi kok bisa naik kelas? Memang sempat 2 kali sepertinya tidak naik kelas. Tapi kok bisa lulus gitu Bu. Itu saya belum sempat ke SD-nya Bu. Oh iya. Jadi dibalik kekurangannya tadi ya Bu ya, belum bisa membaca, mengenali huruf, itu ternyata punya bakat dan potensi di bidang yang lain gitu menurut, yaitu di sepak bola. Ya. Betul Tapi Bu. memang ini kan masalah yang tidak bisa dikesampingkan gitu Nur, karena kan ini masalah mendasar nih tentang baca tulis, apalagi sudah usia SMP nih. Kira-kira panjenengan sudah punya rencana Bu Nur untuk apa nih istilahnya menemukan akar permasalahannya, kemudian menentukan langkah-langkah selanjutnya? Ya, yang jelas langkah pertama saya adalah mencari informasi terkait dengan kondisi anak ini ke orang tua.
kan saya sudah tanya ke anaknya, sudah istilahnya ngetes anaknya bacanya bagaimana, sudah saya tanya ke teman-temannya lah. Langkah berikutnya adalah saya tanya ke orang tuanya, apakah memang dia bagaimana kondisinya. Kemudian yang sudah dilakukan oleh orang tua apa, orang tuanya memperhatikan atau tidak. Jangan-jangan orang tuanya enggak tahu kalau anaknya enggak bisa baca. Jadi saya sudah sempat memanggil orang tuanya, kemudian saya bersama-sama dengan guru BK menghadapi orang tuanya, tanya-tanya sama orang tuanya. Memang orang tuanya dibilang enggak tahu-tahu, Bu. Tetapi mungkin kurang perhatian lebih dengan anaknya. Artinya apa? Orang tua tidak tidak ada bimbingan khusus, misalnya setiap hari dia dilatih belajar membaca misalnya, atau mungkin diambilkan guru les, enggak ada upaya seperti itu. Jadi saya juga sempat kecewa, gimana anaknya sudah SMP nggak bisa baca, ke orang tua diam aja. Itu kendala pertama saya, itu yang saya hadapi. Jadi orang tuanya juga rodok-rodok cuek gitu, Bu, menghadapi anaknya dengan keadaannya seperti itu. Tuh. Kemudian langkah kedua saya melaporkan ke kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan istilahnya. Artinya apa? Ketika saya nanti mungkin menemukan beberapa langkah biar difasilitasi. Yang saya pikirkan adalah ide saya bekerja sama dengan Bapak Ibu guru yang lain, supaya ketika setiap jam pelajaran apapun itu, anak ini diberikan kesempatan untuk membaca di awal, literasi. Bagaimanapun juga kan sekarang tuntutannya literasi, numerasi kan ya, Bu. Kalau kemudian anaknya tidak bisa membaca kan ya opo kan gitu. Jadi biar Bapak Ibu guru yang lain memberikan fasilitas barang 5-10 menit, anak ini biar baca dulu di depan gurunya, disimak gurunya, sehingga anak ini mungkin pertama dari rasa takut atau rasa malu di depan teman-temannya, lama-lama kan mungkin dia greget. Mau saya seperti itu. Dan itu sudah saya sampaikan ke kepala sekolah, dan kepala sekolah mendukung sepenuhnya, sehingga ini masih dalam proses berjalan dari ide saya itu, Bu. Itu, Bu. Ya, bagus sekali Bu Nur langkah-langkahnya nih. Saya punya beberapa pertanyaan lagi, Bu Nur. Untuk yang pertama, memang orang tuanya apa punya kesibukan lain, Bu Nur, sehingga cuek dengan anaknya, kemudian tidak kurang memperhatikan kebutuhan anaknya di rumah seperti itu? Iya, ya itu mungkin yang menjadi kendala orang tuanya ya. Kebetulan orang tuanya itu kan aktivitasnya dua-duanya berjualan di pasar. Jadi ya tersedot ke sana perhatiannya, intensnya untuk menunggui anaknya di rumah ketika awal berangkatnya juga seringkali tidak ketemu dengan anaknya. Kemudian saat anaknya pulang atau mungkin habis maghrib, orang tuanya katanya saya sudah sibuk, Bu, cari barang dagang dan lain sebagainya. Itu mungkin yang menjadi hambatan beliaunya, sehingga bisa saya katakan tidak sebegitu memperhatikan anaknya. Itu, Bu. Padahal harusnya ini ya, Bu, ya, peran orang tua itu kan sangat penting dalam pendidikan anak. Ya, pendidikan anak. Betul, sangat penting sekali. Kemudian apa Bu Nur punya ide atau keinginan untuk bekerja sama dengan misalkan tenaga ahli, Bu, untuk menangani murid panjenengan ini yang belum bisa membaca? Karena ini kan kasus yang menurut saya benar-benar khusus nih dan jarang ditemui. Iya, kalau tenaga ahli sih mungkin saya ingin mendatangkan psikolog, Bu. Artinya apa? Saya ingin memunculkan motivasi dari anaknya. Kan selama ini mungkin dianya merasa tidak diperhatikan, sehingga ya wes berjalan apa adanya. Jadi saya sudah mencoba untuk ngomong-ngomong dengan guru BK, meminta fasilitas kepada kepala sekolah, apakah memang ini bisa difasilitasi oleh sekolah. Katanya Ibu Kepala Sekolah sih menjanjikan bisa, Bu, nanti kita kerjasama dengan dinas sosial, kan ada ya, Bu, ya, dinas sosial yang bagian seperti itu ada. Kapan hari kita pernah mendatangkan, cuman ini masih menunggu giliran karena antriannya cukup banyak ternyata. Iya. Tuh, jadi kita sudah pernah menyampaikan supaya
satu yang saya inginkan, dia termotivasi dengan sendirinya. Dia greget. Apalagi sekarang istilahnya buka HP nggak bisa baca kan ya nggak bisa apa-apa gitu ya. Ya paling tidak termotivasi lah biar dia bisa mengikuti perkembangan zaman itu, Bu. Ya, luar biasa sekali nih Bu Nur. Jadinya dengan sudah punya rencana untuk melibatkan pihak-pihak dari dalam sekolah, terutama kepala sekolah, kemudian guru BK dan juga pihak-pihak dari luar yang mungkin lebih berkompeten di bidangnya seperti itu Bu Nur. Semoga langkah-langkah yang jenengan rencanakan ini bisa secara maksimal mendampingi murid tadi untuk bisa tumbuh percaya dirinya, kemudian berkembang sesuai dengan kebutuhan dan fasenya, sesuai dengan usianya. Iya, itu harapan kita bersama memang. Ya. Semoga ya bayangan kita sih anak ini bisa tetap naik. Kapan hari itu sudah sempat Bu, ada pengawas yang datang. Ya Bu Nurul, panjangkan pirsa ya. Kemudian kita sampaikan masalah ini, kita minta kebijakan dari pihak dinas. Apakah ketika anak ini logikanya kalau tidak bisa baca kan otomatis nilainya di bawah KKM ya Bu? Iya. Nah, nilainya di bawah KKM, bagaimana nanti proses kenaikan ke kelas 8? Apakah ada pertimbangan khusus dari Dinas Pendidikan mengingat kondisinya seperti itu? Iya, betul. Jadi sementara sih jawaban dari pengawas masih menunggu progres. Artinya ini kan masih semester ganjil. Nanti ditunggu saja Bu sampai semester genap. Karena ini ada peningkatan nggak dari kemampuan literasinya. Kalau memang dari kemampuan literasinya minimal dia bisa membaca lancar, oke lah. Katanya nggak apa-apa, dinaikkan aja. Kan sekarang kurikulum merdeka, gitu. Iya, betul Bu. Yang jelas kan kita sudah mencoba untuk minta izin, minta rekomendasi dari pihak Dinas Pendidikan tentang masalah ini. Sehingga kalau ada apa-apa nanti kita nggak disalahkan ya Bu ya. Iya, betul. Ini ya Bu ya, harus mulai dari awal lagi nggih berarti nggih. Terus ngajarin membaca, berhitung juga nggih. Kan harusnya juga menjadi tanggung jawab guru-guru di SD ya Bu ya. Iya. Ternyata ya itu tadi karena dia masuknya jalur prestasi ya sudahlah. Akhirnya sudah sampai di SMP. Ya di sisi lain memang jalur-jalur di luar akademik itu kan bisa ini ya menggali potensi siswa yang lain. Ya. Di sisi lain juga. Ternyata kalau kita kalau asesmen diagnostik di awal itu memang sangat berpengaruh sekali untuk melihat gambarannya anak-anak itu seperti apa kalau di kelas. Ya, betul memang Bu. Betul, sangat berpengaruh sekali. Kemudian untuk diskusi dengan dengan kepala sekolah dan juga guru BK itu kan sudah panjenengan lakukan Bu Nur nggih. Sudah Bu, sudah kita sudah senantiasa berkoordinasi terkait dengan perkembangan anak ini. Oh iya. Kalau untuk koordinasi dengan guru BK sendiri biasanya berapa hari sekali Bu atau mungkin berapa minggu sekali untuk membicarakan perkembangannya? Iya, progresnya. Ya paling tidak ya seminggu atau 2 minggu sekali lah Bu, fleksibel aja. Karenanya guru BK-nya ingin mengetahui anak ini sudah ada perkembangan dari sisi literasi atau belum, itu aja. Untuk orang tua kan mereka mengatakan bagaimanapun juga ya tanggung jawab sekolah gitu Bu katanya. Kan bingung akhirnya ya. Iya. Anak siapa tapi dilempar ke gitu, sudahlah diterima saja. Terus kita kan juga mau bagaimanapun kan juga tidak bisa melepaskan ya Bu ya. Nggak tega mau kasihan, betul, iya kasihan. Mau diumbar itu gimana nanti masa depannya ngoten nggih. Iya. Kalau untuk yang rencana bekerja sama dengan Dinsos tadi Bu nggih, saya baru tahu ini Bu, pengetahuan baru bagi saya. Ternyata kerjasama dengan Dinsos ini bisa tentang hal ini nih, tentang membantu perkembangannya anak-anak ini. Apa di sekolah panjenengan nggak pernah ya? Iya, belum pernah Bu saya. Oh belum pernah, iya. Kalau di sekolah kita sudah sering. Ya mohon maaf, sekolah saya itu kan sekolah pinggiran ya Bu ya.
anak-anak kita juga banyak anak-anak yang bermasalah gitu. Oh, seperti itu. Jadi kapan hari awalnya gini, kita ada kegiatan apa ya namanya, parenting atau apa, bukan deh, kegiatan yang punya gawenya dinas sosial. Tuh, Iya. kebetulan di tempatku di SMP 9, setelah kegiatan itu kita ngomong-ngomong gitu loh. Intinya memang ada bagian tertentu di dinas sosial itu yang memfasilitasi untuk anak-anak yang bermasalah, karena beliaunya memang menyiapkan psikolog-psikolog itu, Bu. Oh, Nah, dari situlah kita senantiasa koordinasi terkait dengan masalah anak-anak itu. Itu kalau memang dari pihak sekolah sudah tidak, istilahnya nggak ngatasi, langkah apa itu nanti dibantu oleh dinas sosial. Dinas sosial. Ya, tuh. Oke. Luar biasa Bu Nur. Kemudian ini berarti kan komitmennya panjenengan kan bisa mendampingi murid tadi hingga dia bisa membaca, nggih. Perkembangannya dipantau selama 1 tahun ini nggih Bu, sampai kenaikan kelas nggih Bu. Iya Bu. Nggih. Semoga ini bisa berjalan lancar, panjenengan diberikan kesehatan, kesabaran, keikhlasan Bu. Iya, terima kasih Bu. Semoga rezeki murid tadi juga bisa akhirnya lancar membaca, bisa mengikuti pelajaran seperti teman-temannya yang lain. Kemudian juga meskipun belum bisa naik kelas, tapi setidaknya ada perkembangan atau progres yang luar biasa. Ya, itu yang kita harapkan Bu. Kalau tidak kan dia termotivasi untuk bisa berkembang, itu aja. Iya, betul. Itu yang paling penting ya Bu ya, punya motivasi dulu nih. Dan kepercayaan. Oke. Iya Bu. Sampun Bu Nur, mungkin ada yang disampaikan lagi? Sudah Bu, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak pertemuan kita yang ya memang direncanakan, tapi paling tidak saya sudah plong ketika sudah bisa mengungkapkan unek-unek saya dengan panjenengan, atas saran panjenengan, masukan panjenengan, saya merasa lega. Artinya kan ketika kita mendapat masalah, tidak seolah-olah ini adalah masalah kita, tapi masalah kita bersama gitu. Jadi saya merasa lega ketika sudah punya dukungan gitu loh Bu. Gitu. Bu, cekap. Sami-sami Bu Nur, saya juga terima kasih sudah mau sharing, berbagi pengalaman, dan saya juga dapat pengetahuan yang cukup banyak dari panjenengan. Sama-sama. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya Bu. Nanti kalau kita ada masalah kita saling sharing ya Bu ya. Monggo Bu Nur. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Siska, sekarang saya. Sekarang kita bersama-sama ya Pak ya. Bertiga ini ya. Monggo. Siap. Baik, terima kasih Bu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah mendengarkan tentang percakapan antara Bu Siska dan Bu Nur Afifah mengenai permasalahan ada anak SMP yang sudah kelas 1, sudah di SMP, tapi kelas 7 maksudnya, tetapi belum bisa membaca ya kan ya. Nah ternyata setelah ditelusuri, anak itu masuk ke SMP melalui jalur prestasi yang tidak melalui jalur akademik seperti itu. Nah itu adalah termasuk bagian dari kekurangan kita semua ya, maksudnya sebagai guru. Jadi kadang-kadang orang-orang itu hanya menyalahkan guru SD saja ya kan ya. Nah, tapi seharusnya tidak seperti itu. Jadi orang tuanya itu lebih lama waktunya dengan anaknya. Kalau saya mengamati seperti itu Ibu-ibu. Jadi di sekolah itu mungkin hanya waktunya jam 7 pagi sampai jam 1 atau jam 2 ya kan ya. Nah,
di rumah kan lebih banyak, apalagi dengan intensitas dengan orang tuanya. Tetapi tadi permasalahan lagi yang muncul yaitu orang tuanya sibuk bekerja. Nah, harusnya ketika orang tuanya sibuk bekerja, orang tuanya memiliki pemikiran, oh harusnya anak saya tak berikan les tambahan supaya dia tidak hanya bermain sendiri atau belajar sendiri, tetapi dia ada yang mendampingi seperti itu. Tapi jarang ada atau hampir sulit menemukan orang tua seperti itu karena tujuan mereka itu rata-rata ya kalau sudah mencari uang ya sudah bekerja seperti itu. Akhirnya anak terabaikan, hobinya main sepak bola tadi itu, ketika akademiknya tidak bisa menyalahkan gurunya. Nah, itu adalah hal-hal klasik yang kita temui dalam dunia pendidikan di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya tadi Bu Siska sebagai coach sudah bagus sekali dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam alur Tirta. Terus kemudian Bu Afifah juga akhirnya kenali sendiri permasalahannya seperti apa dan bisa memberikan solusi atau memberikan jalan keluar yang bisa dilaksanakan, yaitu dengan cara kerjasama dengan guru BK, psikolog, dan dinas sosial. Akhirnya saya juga ingat dulu ketika saya pernah mengajar di luar Jawa anak SD, itu banyak sekali Bu, memang anak-anak yang tidak bisa membaca itu. Nah, memang itu permasalahan klasik yang setiap tahun pasti ada. Cuma belakangan ini muncul di permukaan apalagi di era kurikulum merdeka ini karena memang ya berbeda pendekatan dengan sebelumnya seperti itu. Nah, terus untuk menyikapi seperti itu tadi Bu Siska sudah bagus sekali. Bu Afifah juga menjelaskan dengan runtut dengan dinsos tadi itu di Surabaya itu ada Bu sekolah anak jalanan. Itu sekolah-sekolah yang menaungi anak-anak yang putus sekolah di jalan dan anak-anak yang kurang bisa dalam akademik itu ditampung di situ. Nah, siapa tahu nanti Mbak Afifah bisa bekerja sama atau mencari informasi di Mojokerto ini apakah ada sekolah anak jalanan yang bekerjasama dengan dinas sosial. Dan orang tuanya juga kalau saya rasa itu perlu dikasih edukasi bahwa kita sekolah ini bisa bergandengan atau bekerja sama dengan pihak lain dan tidak melulu hanya di lingkup SMP Negeri 9 saja yang dilibatkan seperti itu. Jadi kelebihannya sudah bagus, sudah menemukan solusi dan tinggal melaksanakan. Untuk kekurangannya saya anggap hampir tidak ada, cuma kekurangannya hanya hal sekedar teknis saja, misalnya dalam hal penyampaian, kemudian dialek bahasa seperti itu kan hal-hal yang biasa dalam percakapan kita kan Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Dari saya seperti itu, Bu Siska dan Bu Afifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus atas saran-sarannya. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Yunus untuk masukan-masukannya, saran-sarannya.